Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan, kita masih membahas tentang iman kepada Rasul. Pembahasan masih terkait dengan iman, ya, secara khusus iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nu'min anna Allah azza wa jalla ayyadahu bil mu'jizat al-hissiyah al-madhkura fil ahadith as-sahihah. Terkait dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga wajib beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperkuat beliau dengan mukjizat al-hissiyah yang bersifat fisik, yang tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih seperti insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan, wa taslimul hajar alaihi, batu-batu mengucapkan salam kepada beliau, wa haninul jadha' ilaihi, batang pohon yang merintih. Ini semua disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Batang pohon ini adalah batang yang pernah dijadikan sandaran Nabi ketika berkhutbah. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam dibuatkan mimbar, maka beliau meninggalkan batang pohon yang biasa beliau jadikan sandaran. Beliau meninggalkan batang pohon ini dan batang pohon ini merintih, menangis, sedih. Ya. Dan ini salah satu mukjizat yang menunjukkan kebenaran Rasul, kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran risalah yang beliau bawa. Wa nubu' al-ma'i min baina asabi'ihi. Demikian pula di antara mukjizat beliau, keluarnya air dari celah-celah jari jemari beliau. Keluarnya air dari celah-celah jari jemari beliau. Wa ishba'ul khalq al-kathir min at-ta'amil qalil. Kemudian beliau juga pernah memberi makan sahabat-sahabat yang berjumlah banyak sekali dengan makanan yang sedikit. Syahadatus syah al-washwiyya amamahu, kesaksian kambing yang telah dibakar di hadapan beliau. Wa idlalus sihab lahu qabla mab'athihi, naungan awan yang menyertai beliau sebelum beliau diutus sebagai Rasul. Wa ma kana min hali Abi Jahal, demikian pula apa yang terjadi pada Abu Jahal dan batunya saat ia ingin menimpakan kepada kepala beliau. yakni Abu Jahal ketika ingin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhalang. Dan beberapa mukjizat yang ditulis oleh Syekh di dalam kitab ini. Intinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat
dengan berbagai macam mukjizat yang banyak sekali. Ya, mukjizat, salah satu mukjizat adalah mukjizat hissiyah yang terkait dengan fisik. Ya. Dan kita imani itu sebagai mukjizat, sebagai sebuah hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad waradat fi mu'jizatihi al-hissiyah akhbar katsira. Terkait dengan mukjizat yang bersifat fisik ini banyak didukung oleh dalil-dalil yang banyak, wa ba'dhuha mutawatir. Sebagiannya mutawatir, wa katsiru minha masyhur, wa hiya fi majmu'iha tufidul ilm al-yaqini. Sebagian hadis-hadis tersebut bisa dikategorikan sebagai hadis masyhur yang jika dikumpulkan itu akan memberikan faedah ilmu yang yakin biwuqu'i tilkal mu'jizati awalan. Yakin tentang adanya mukjizat-mukjizat tersebut dan juga kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ikhwan fillah azzallahu wa iyyakum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kekuatan oleh Allah dengan hujajul balighah wal adillah dhahira, dengan argumentasi-argumentasi yang jelas, dengan dalil-dalil yang jelas, yang nampak jelas, yang itu terlihat di dalam fisik beliau, kepribadian beliau dan akhlak beliau. Artinya apa? Secara fisik atau apa yang beliau tampakkan dari fisik beliau, dari akhlak beliau, dari sifat-sifat beliau, itu sudah menunjukkan kenabian dan kerasulan beliau. Bagi orang yang jujur, bagi orang yang hatinya mencari kebenaran dan belum terkontaminasi dengan keburukan, melihat Nabi saja sudah meyakini bahwa ini seorang Rasul. Ya, ini maksudnya. فَنُؤْمِنْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَاهُ خلق وصورة يحكم المتفرس فيه بأنه دال على نبوته وصدقه عليه الصلاة والسلام. Kita mengimani bahwa Allah telah memberinya postur dan fisik yang bagi orang yang mengerti hal itu menunjukkan kenabian dan kejujurannya. Dan alangkah indahnya ungkapan sahabat yang bernama Hasan bin Thabit, semoga Allah meridainya, yang mengatakan, "Lau lam yakun fihi ayatun mubayyinah." Kalau seandainya tidak ada pada dirinya ayat-ayat yang menjelaskan, kanat badihatuhu ta'tika bil khairi, maka keadaan dirinya adalah informasi atas kenabiannya. Kalau tidak ada ayat-ayat yang menyampaikan, maka keadaan Nabi itu sudah memberikan informasi tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang jujur ketika melihat beliau, dia pasti akan mengatakan, saya tidak melihat wajah seorang pendusta. Jadi secara fisik, akhlak itu sudah memperlihatkan kenabian dan kerasulan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nu'min bi anna Allah subhanahu habahu akhlaqal Qur'ani kullah. Dan kita imani juga, kita mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya Al-Quran. Yang ini menunjukkan atas kejujuran dan pertolongan Allah kepada beliau. Fama sami'a ahadun minhu kadziban. Tidak seorang pun yang pernah mendengar dari Nabi Muhammad perkataan dusta. Sekalipun tidak pernah berdusta, dan tidak ada seorang pun yang pernah mendengar dari beliau, beliau pernah berdusta. La fi umurid din wa la fi umurid dunya. Tidak dalam perkara-perkara agama maupun dalam urusan dunia. Wala qabla al-bi'tha wala ba'daha. Tidak sebelum diutus maupun setelah diutus. Walau sadara anhu syai'un min dzalika marratan wahidah.
lastahada a'da'uhu fi nashrihi wa idharih. Sekiranya satu kali saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dusta atau melakukan perbuatan yang menunjukkan kedustaan beliau satu kali saja, maka sungguh musuh-musuhnya akan bersungguh-sungguh berupaya untuk menyebarkan berita tersebut dan menampakkannya. Tapi musuh-musuh Islam sampai detik ini tidak mampu menyingkap satu keburukan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fa'ala fi'lan qabihan aw munaffira. Nabi tidak pernah melakukan perbuatan yang buruk atau perbuatan yang membuat orang lari. La qabla an-nubuwah wa la ba'daha. Tidak sebelum kenabian maupun setelahnya. Wa ma farra an ahadin min a'da'ihi mahma 'azama al-khawf wa ishtadda al-amru. Beliau tidak pernah sekalipun lari dari musuh-musuhnya, sekalipun kondisi yang sangat menakutkan, kondisi yang sangat genting, seperti pada perang Uhud dan perang Ahzab. Wa kana 'azimur rahmah wasyafaqa bi ummatihi. Beliau adalah orang yang sangat sayang dan rindu dan sangat sayang dan cinta serta memiliki kelembutan kepada umatnya. Hatta khatabahu rabbuhu tabaraka wa ta'ala bitakhfif min dzalik. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sampai-sampai Allah Azza wa Jalla memberikan nasihat kepada Nabi bitakhfif min dzalik, untuk meringankan hal itu. Yakni karena begitu cintanya beliau kepada umatnya, besarnya rasa sayang beliau kepada umatnya. Allah Azza wa Jalla mengingatkan beliau di dalam surat Fatir ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Artinya, maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Ini menunjukkan rasa cinta yang besar. Jangan sampai kata Allah, dirimu binasa karena kesedihan kepada mereka. Mereka siapa? Umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah Azza wa Jalla memberikan gambaran tentang akhlak dan sifat beliau. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau adalah orang yang sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Haris, sangat kuat keinginannya untuk agar kalian beriman, agar kalian selamat. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Wa kana fi a'zam darajatil karam was-sakha. Demikian pula beliau memiliki sifat yang berada pada puncak kedermawanan dan murah hati. Wa kana zahidan fid dunya, zuhud terhadap urusan dunia. Qani'an bil yasir minha, merasa cukup dengan sedikit dari dunia. La yaddakhir syai'a, beliau tidak pernah menimbun sesuatu dari dunia, tidak pernah menyimpan sesuatu dari dunia. Kana fi ghayatil fasahah, beliau pun memiliki kefasihan yang paling luar biasa. Wa u'tiya jawami'ul kalim, dan beliau diberi dengan ucapan-ucapan sedikit namun penuh makna, penuh dengan arti. Wa kana haliman safuhan la yaghdab illa lillah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pemurah, tidak mudah balas dendam, tidak mudah membalas dan tidak memberikan balasan, dan beliau tidak marah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Mutawadhi'an lil mu'minin, beliau senantiasa tawadhu, rendah hati di hadapan orang-orang beriman. Mujahidan fi sabilih, senantiasa berjihad di jalan Allah. Mutawakkilan alaih, dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua akhlak Al-Qur'anul Karim. Dan ini kalau dibahas satu persatu dari akhlak-akhlak beliau akan memakan banyak lembaran-lembaran kitab, lembaran-lembaran buku. Dan itulah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dari akhlak tersebut beliau sangat cocok dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Tidak ada satu akhlak beliau yang menyelisihi Al-Quranul Karim.
وقد ظل عليه صلى الله عليه وسلم على صفاته وأخلاقه الربانية من أول عمره إلى آخره ما غير ولا بدل وهذا ما أشار إليه تعالى في قوله وما أنا من المتكلفين. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berada di dalam sifat-sifat tersebut, memiliki sifat-sifat tersebut, akhlak-akhlak mulia tersebut yang bersumber dari Allah sejak awal, sejak muda sampai akhir hayat beliau. Tidak berubah, tidak tergantikan. Dan itulah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Sad ayat 86, "Wa ma ana minal mutakallifin." Dan aku tidak termasuk orang yang mengada-adakan, artinya memaksakan diri. Wal mutakallif la yumkinuhu tsabat ala dzalik tula umrihi. Orang yang memaksakan diri tidak akan mampu konsisten dalam sifat tersebut sepanjang hayat. Yakni apa? Kebaikan-kebaikan, sifat-sifat baik Nabi itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Bukan sesuatu yang diperlihatkan hanya pada kondisi-kondisi tertentu atau dipaksakan, tidak. Tapi sudah menjadi include, sudah menjadi sifat yang menyatu di dalam dirinya. Karena orang yang memaksakan sesuatu biasanya tidak akan istiqamah. Tidak akan terlihat dalam segala aspek kehidupan. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan isyarat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang-orang yang mengada-adakan atau memaksakan diri. وقد كان في هذه الخصال وغيرها من الأخلاق الكريمة في كل واحدة منها في الغاية القصوى من الكمال. Dari setiap akhlak yang disebutkan, akhlak-akhlak mulia ini, satu persatu setiap akhlak beliau memiliki akhlak tersebut dengan kesempurnaan. Puncak dari kesempurnaan dari setiap akhlak. Maka ketika beliau disebut orang yang jujur, bahwa kejujuran beliau adalah kejujuran yang paling sempurna dibandingkan dengan manusia yang lain. Ketika disebutkan beliau adalah seorang yang dermawan, maka kedermawanan beliau adalah puncak dari kedermawanan. Ketika disebut beliau adalah seorang pemaaf, maka beliau adalah seorang pemaaf, puncak dari memiliki sifat maaf, puncak dari sifat pemaaf yang dimiliki oleh orang lain. Wala yattafiq dzalik li ahadin minal khalq ghaira ulaika alladziina asabahumullah. Dan akhlak-akhlak mulia ini, ma'asyiral muslimin, tidak akan terhimpun kecuali pada orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakana ijtima'u hadhihi sifat wal akhlaq lahu alaihi salatu wassalam min a'dhami dhalail nubuwwatih. Terkumpulnya semua sifat-sifat mulia, bahkan sifat-sifat mulia yang itu merupakan puncak dari kemuliaan. Terkumpulnya semua sifat-sifat tersebut di dalam diri seseorang tidak lain kecuali hanya itu sebuah bukti akan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik walihada fa innana najid katsiran minal uqala qad hakamu bisidqihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita mendapati banyak dari orang-orang yang berakal yang memberi kesimpulan tentang kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima ya'rifunahu min akhlaqi wa sidqi wa siratihi al-'atirah. Ya, tatkala mereka mengetahui akhlaknya, kejujurannya dan perjalanan hidupnya yang indah. Fahadhihi Khadijah radhiyallahu anha. Maka inilah Khadijah radhiyallahu anha. Tatkala lama kana ta'lam, tatkala mengetahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah seorang yang jujur yang dapat dipercaya. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada beliau apa yang dihadapi, apa yang dialami ketika turunnya wahyu, maka Khadijah mengatakan, wa qala laha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni qad khashitu ala nafsi, sesungguhnya aku telah mencemaskan diriku. Qalat kalla, maka Khadijah mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Ya, tidak demi Allah. Kata Nabi SAW, kata Khadijah, wallah, kalla wallahi, tidak demi Allah, ma yukhziqallahu abada. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim.
wa tahmilul qal, dan engkau senantiasa memikul beban orang lain, wa taksibul ma'dum, dan engkau membantu orang yang tidak punya, wa tuqrid dhaif, engkau menghormati tamu, wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan engkau membantu orang-orang yang kehilangan haknya. Khadijah yakin bahawa Allah tidak akan menelantarkan karena sifat-sifat mulia dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Heraklius, Raja Romawi. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepadanya untuk mengajaknya kepada Islam, talaba man kana fi biladihi minal Arab, maka Heraklius ini kemudian meminta dihadirkan orang-orang Arab yang berada di negerinya. Wa kana Abu Sufyan fi ta'ifatin min Quraisy fi tijara ila bilad Syam. Pada saat itu Abu Sufyan bersama dengan rombongan dari orang-orang Quraisy melakukan perjalanan dagang menuju negeri Syam. Fastad'ahum Herakl ila majlisihi, dan Abu Sufyan pada saat itu belum masuk Islam. Maka Heraklius memanggil Abu Sufyan dan beberapa orang-orang bersama dengan beliau. Wa haulahu udhama'ur Rum, wada'a biturjumanihi wa syara'a yas'aluhum an ahwalin Nabi sallam. Heraklius memanggil Abu Sufyan. Di sekitarnya adalah udhama, pembesar-pembesar Romawi, dan dia memanggil penerjemah. Dan mulailah Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayasil ba'da ma sami'a minhum ila natijatin qati'ah. Maka Heraklius sampai pada kesimpulan bahawa hal ihwal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat dan perjalanan hidup yang dia dengar adalah merupakan bukti kebenaran apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau bertanya, nanti kita baca pertanyaan dan jawaban Abu Sufyan. Ketika beliau bertanya, dan apa yang ditanyakan Heraklius adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi indikator seseorang itu disebut seorang nabi. Dan semua pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya sesuai apa yang seharusnya dijawab kalau dia Muhammad SAW seorang nabi. Sampai Heraklius mengambil kesimpulan, naam, benar dia seorang nabi. Ya. Tanpa membaca kitab Taurat, dengan mengetahui bukti-bukti. Artinya sebelumnya Heraklius sudah punya ilmu tentang ciri-ciri seorang nabi dan rasul. Maka dikatakan fayasilu ba'da ma sami'a minhum ila natijatin qati'ah wa hiya anna ma sami'a min ahwali Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sifati wa siratihi fihim la tadullu ala sidqihi fi ma ja'a bihi wa annahu nabiyyun mursal. Sampai Heraklius mengambil kesimpulan dengan apa yang dia dengar bahwa ini adalah seorang nabi yang diutus. Wa min al-mufid fi hadzal maqam an nuthbit hadzal hiwar alladhi dara baina Heraklius wa Abi Sufyan kama naqalahu Imamul Muhaddithin wa amiruhum Al-Bukhari fi sahih. Maka akan bermanfaat jika dalam konteks ini kata penulis, ya, dan perlu diingat penulis kitab ini ikhwani fillah baru beberapa minggu yang lalu meninggal dunia, Syekh Muhammad Naim Yasin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, kalau salah 2-3 minggu yang lalu beliau meninggal dunia. Insyaallah ini menjadi amal kebaikan beliau. Dan beliau adalah salah seorang yang sangat-sangat konsen terhadap dunia Islam. Beliau merupakan seorang da'i, alim, yang betul-betul perhatian dengan Islam. Dan beliau memiliki beberapa proyek-proyek dakwah, yang mudah-mudahan itu menjadi amal saleh bagi beliau. Termasuk salah satunya adalah karya tulis ini. Beliau kemudian mengatakan, akan ada baiknya ikhwani fillah, ketika kita menghadirkan hiwar, dialog antara Heraklius dan Abu Sufyan sebagaimana dinukil oleh Imamul Muhaddithin, imamnya Ahlul Hadis, pemimpinnya Ahlul Hadis, yaitu Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Lima fihi minal idha wal ibrah, disebabkan karena dialog ini ada pelajaran dan ada nasihat dan pelajaran. Wad dalil ala anna rasulana al-karim alaihi afdalus salat wa atammat taslim
قد أنعم عليه ربه تبارك وتعالى بالحجج البالغة والبراهين القاطعة على صدقه الماثلة في أخلاق وصفات وأحواله, yang menunjukkan dan bukti bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bukti-bukti yang jelas, argumentasi-argumentasi yang jelas, petunjuk-petunjuk yang jelas yang terlihat di dalam akhlak beliau, sifat beliau, kondisi hidup beliau. Fadlan amma ayyadahu, dan lebih lagi apa yang didukung dari mukjizat berupa Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan semua itu akan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, mari kita dengarkan dialog antara Abu Sufyan dengan Heraklius. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, haddatsana Abu Yaman, na'am. Di sini beliau menyebutkan sanadnya. Nah, kita baca sampai pada perkataan anna Abdullah bin Abbas, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu akhbarahu anna Abu Sufyan bin Harb, bahwasanya Abu Sufyan mengabarkan kepadanya, akhbarahu anna Heraklius arsala ilaihi fi rukab bin Quraisy, mengutus utusan kepada Abu Sufyan dan rombongannya dari kalangan orang-orang Quraisy. Wa kana tujjaran bi Syam fil muddah, yakni mereka pada saat itu sedang melakukan perjalanan dagang di masa genjatan senjata, yakni di masa perjanjian Hudaybiyah. Allati kana Rasulullah mada fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraisy, di mana pada saat itu terjadi perdamaian, perjanjian damai antara Nabi dan orang-orang kufar Quraisy. Kita tahu kisahnya di dalam buku-buku sirah terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Fa'atau wa hum bi Ilya fada'ahum fi majlisihi, ya. Mereka mendatanginya, wahum bi Ilya, di Ilya mereka mengundangnya untuk datang di majlis raja. Fada'ahum fi majlisihi, yakni mereka dipanggil di majlisnya Heraklius. Wa haulahu udhama'ur Rum, sekitarnya adalah pembesar-pembesar kaum Rum. Thumma da'ahum wa da'a bi turjumani, dipanggillah, kemudian dipanggil pula penerjemahnya. Faqala, maka Heraklius bertanya, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yas'um annahu nabi. Heraklius bertanya kepada rombongan ini, orang-orang Quraisy ini, siapa di antara kalian yang nasabnya dekat dengan orang yang mengaku nabi ini? Faqala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan maju dan mengatakan, ana aqrabuhum nasaba, saya adalah orang yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku nabi ini. Faqala udnuhu minni, kata Heraklius, dekatkan dia. Yani Abu Sufyan disuruh mendekatkan, didekatkan kepada Heraklius. Wa qarrabu ashabah faj'aluhum inda dhahrihi thumma qala li turjumani qul lahum inni sa'il hadha an hadha ar-rajul fa in kadzabani fakadzabuh. Fawallahi laula al-haya min an ya'thuru alayya kadhiban lakadzibtu anhu. Ketika Heraklius ditanya, didekatkan kepada Abu Sufyan dan mulai mau ditanya, Abu Sufyan beliau berkata, demi Allah, ini perhatikan ikhwan fillah, bagaimana orang-orang jahiliyah dulu masih menjaga akhlak yang namanya kejujuran. Ini kafir Quraisy dalam kondisi kafir. Kata Abu Sufyan, demi Allah, seandainya bukan karena malu, kalau mereka meneriaki aku berdusta, pasti saya akan berdusta tentang dia. Ya. Jadi Abu Sufyan malu kalau seandainya berdusta di hadapan orang-orang Quraisy yang lain. Padahal posisi dia sedang menjelaskan sosok yang paling dia benci pada saat itu.
Tapi tetap menjaga apa? Kejujuran, Pak. Dia khawatir, dia malu kalau dia bohong akan disebut pembohong oleh kawan-kawannya. Jadi rasa malu untuk tidak berbohong itu masih sangat kuat. Padahal mereka orang-orang jahiliyah. Bandingkan dengan manusia pada zaman sekarang yang katanya modern, yang katanya berpendidikan, berdusta. Bahkan bukan di depan kawan-kawannya, di depan rakyat berdusta, tidak malu sudah. Jadi terkadang orang-orang jahiliyah, akhlaknya masih lebih baik daripada orang-orang yang sudah belajar. Mereka sangat anti dengan dusta. Malu kalau berdusta. Kata Abu Sufyan, kalau saya mau malu, saya malu. Kalau saya mau berdusta, saya beda berdusta. Ini ingat loh ya, Abu Sufyan ditanya tentang sosok yang dibenci oleh Abu Sufyan. Tapi dia tidak ingin berdusta. Dia jawab apa adanya. Kemudian Heraklus bertanya, bagaimana nasabnya di kalangan kalian? Qala huwa fina dzu nasab. Kata Abu Sufyan, nasabnya di kalangan kita, dia adalah orang yang memiliki nasab yang terhormat. Yakni Nabi Muhammad memiliki nasab yang terhormat. Kemudian Heraklus kembali bertanya, adakah sebelumnya satu orang yang mengatakan hal serupa, yakni mengaku sebagai Nabi? Abu Sufyan menjawab tidak. Kemudian ditanya lagi oleh Heraklus, apakah di antara nenek moyangnya ada yang menjadi raja? Abu Sufyan menjawab tidak. Kemudian Heraklus bertanya lagi, apakah yang mengikutinya, yang mengikuti orang yang mengaku Nabi ini, orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang lemah? Ya. Maka kata Abu Sufyan, yang mengikuti orang yang mengaku Nabi ini orang-orang yang lemah. Ya. Kita tahu di awal-awal Islam, yang mengikuti adalah orang-orang yang lemah. Bilal, Abdullah bin Mas'ud, dan seterusnya. Heraklus kembali bertanya, para pengikutnya bertambah atau berkurang? Abu Sufyan mengatakan bahkan terus bertambah. Heraklus kembali bertanya, adakah seseorang yang murtad karena benci kepada agama setelah dia masuk Islam? Setelah dia mengikuti Nabi tersebut, adakah yang murtad pada saat ini? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Heraklus kembali bertanya, pernahkah kalian menuduhnya berdusta sebelum ia mengaku sebagai Nabi? Pernahkah kalian, hei orang Quraisy, menuduhnya berdusta sebelum ia menjadi Nabi? Abu Sufyan mengatakan tidak pernah. Dia bukan seorang pendusta. Heraklus kembali bertanya, pernahkah dia berkhianat? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Dan kami sekarang tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Kata Abu Sufyan saat menceritakan hal itu, saya tidak bisa mengucapkan kalimat yang dapat menyusupkan keraguan di hati Heraklus selain kalimat itu. Dia tidak bisa menyusupkan kalimat-kalimat yang membuat Heraklus ragu. Kemudian Heraklus kembali bertanya, apakah kalian memeranginya? Abu Sufyan mengatakan iya. Heraklus berkata, bagaimana pertempuran kalian dengan mereka, dengan orang yang mengaku Nabi ini? Abu Sufyan menjawab, pertempuran antara kami dengannya silih berganti. Kadang ia menang dan kadang kami yang menang. Lalu Heraklus bertanya, apa yang ia perintahkan kepada kalian? Apa yang dia ajarkan kepada kalian? Abu Sufyan menjawab, dia mengajarkan kepada kami agar kami beribadah hanya kepada Allah. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan tinggalkanlah apa yang dikatakan nenek moyang kalian. Yakni Heraklus menjelaskan ajakan Rasulullah SAW. Bahwa orang ini mengajak kepada kami, mengatakan kepada kami, u'budullaha wahda, wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan siapapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan kebiasaan nenek moyang kalian. Apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afaf was silah.
Dan ini orang menyuruh kami untuk sholat, jujur, menjaga kehormatan diri, dan menyambung tali silaturahim. Maka Heraklus berkata kepada penerjemah, katakanlah kepadanya, saya bertanya kepada anda tentang nasabnya, dan anda katakan bahwa ia mempunyai nasab yang jelas. Kata Heraklus kemudian menjelaskan kenapa dia buat pertanyaan-pertanyaan tadi. Terkait dengan nasabnya, saya tanya dan ternyata engkau jawab, kalian jawab. Dia punya nasab yang jelas. Kata Heraklus, demikianlah para rasul diutus, pasti punya hubungan nasab dengan kaumnya. Kemudian saya bertanya kepada anda, apakah ada di antara kalian orang yang mengaku menjadi nabi? Dan anda menjawab tidak ada. Saya katakan jika ada seseorang yang sebelumnya mengaku jadi nabi, maka bisa saya pastikan bahwa ia hanya mengklaim apa yang dikatakan oleh orang sebelumnya. Saya bertanya kepada anda, adakah di antara nenek moyangnya yang menjadi raja? Dan anda menjawab tidak ada. Jika anda, saya akan katakan bahwa ia hanya ingin mengembalikan kerajaan orang tuanya. Kalau seandainya ada di antara nenek moyangnya yang menjadi raja, maka orang ini hanya akan mengembalikan kerajaan orang tuanya. Kemudian saya bertanya kepada anda, apakah dia pernah berdusta sebelum dia berdakwah, mendakwakan dirinya sebagai nabi? Dan anda menjawab tidak pernah. Maka saya tahu, jika ia tidak pernah berdusta kepada manusia, tidak mungkin dia berdusta kepada Allah. Saya bertanya kepada anda yang menjadi pengikutnya, orang-orang terpandang atau orang-orang lemah, dan anda menjawab bahwa yang menjadi pengikutnya adalah orang-orang lemah. Dan orang seperti itulah pengikut para rasul. Yang banyak adalah orang-orang yang lemah. Saya bertanya kepada anda, apakah mereka bertambah atau berkurang? Anda menjawab bahwa mereka bertambah, dan begitulah halnya keimanan. Pengikutnya terus bertambah hingga sempurna. Saya bertanya kepada anda, adakah seseorang yang murtad karena benci kepada agamanya setelah ia masuk ke dalamnya? Anda menjawab tidak ada. Begitulah iman bila telah merasuk di dalam hati, maka tidak akan keluar dari keimanan tersebut. Saya bertanya apakah ia pernah berkhianat? Anda menjawab tidak pernah. Begitulah para rasul tidak pernah berkhianat. Saya bertanya tentang apa yang perintahkan. Anda menjawab bahwa ia memerintahkan salat, kejujuran, menjaga kesucian diri. Jika apa yang anda katakan itu benar, maka kelak ia akan menguasai tempat kedua yang kaki. Maka kelak ia akan menguasai tempat kedua kakiku berpijak ini. Jika semua yang kau katakan benar, orang itu nanti akan menguasai tempat yang aku pijak saat ini. Sebetulnya saya sudah tahu bahwa ia akan muncul, tapi saya tidak menduga bahwa ia akan muncul dari bangsa kalian. Andai saya tahu bahwa saya bisa mendatanginya, niscaya saya akan berusaha menjumpainya. Dan jika saya ada di sisinya, niscaya saya akan mencuci telapak kakinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, Heraklus, kafir, penguasa Rom, dia tahu betul tentang sifat-sifat ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Heraklus mengatakan dan ini akan menguasai kekuasaannya, dan betul. Tumbang kekuasaan Romawi dan Persia di tangan umat Islam, di tangan bangsa Arab yang dulunya tidak mengerti baca tulis, tapi karena mereka membawa risalah, mereka jujur dalam keimanannya, mereka tegak, mereka jujur dengan janji mereka kepada Allah, Allah memberikan janjinya kepada mereka. Kenapa kita belum menang-menang ya ikhwani fillah? Karena mohon maaf, karena seringkali kita berdusta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan manusia kita sering berdusta, dengan Allah kita sering berdusta. Kita sering mengabaikan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan kita. Maka kemenangan belum terlihat. Hatta kita sudah pandai seperti apa. Ini diantara sifat-sifat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah tadi menutup pembahasan tentang iman kepada para rasul. InsyaAllah kita akan masuk pada keimanan kepada kitab-kitab suci. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.